Membahas lagi tentang Kang Deddy Mulyadi bersama dengan Aura Cinta, di mana keduanya dianggap berseteru oleh khalayak ramai karena video kritik dari Aura Cinta pasca penggusuran rumah singgah milik orang tuanya yang berada di bantaran sungai dan ternyata menduduki tanah milik negara. Di sini Kang Deddy Mulyadi memberikan advice kepada Aura Cinta bahwasannya sebagai warga negara yang baik, Aura Cinta seharusnya bisa mengerti bahwa menduduki tanah milik negara adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini jelas ada alasannya ya guys. Karena tanah milik negara itu bisa jadi diperuntukkan untuk hal-hal yang lebih primer. Juga beberapa di antaranya menurut pemetaan tidak sesuai dengan standar keamanan yang berlaku untuk pemukiman penduduk. Dalam perdebatan ini keluarlah statement dari Kang Deddy Mulyadi menanggapi keluhan kedua dari Aura Cinta yang mempertanyakan tentang aturan dari perpisahan sekolah. Kang Deddy Mulyadi mengingatkan kepada Aura Cinta bahwasannya hidup harus bisa bersinambung dengan kemampuan dan memprioritaskan kebutuhan yang memang betul-betul primer. Kang Deddy Mulyadi menuturkan bahwasannya perpisahan bukanlah hal yang terlalu primer untuk dilakukan saat kondisi rumah tidak tahu bagaimana nasibnya. Untuk makan, banyak masyarakat yang harus mengorbankan waktu yang banyak untuk melepas keluarga dan kesenjangan sosial lainnya. Yang pada akhirnya keluarlah statement dari Kang Deddy Mulyadi bahwasannya kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Hal ini tentu menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, di sini kita bisa meng-highlight sesuatu bahwasannya kita jangan pernah bermental miskin. Orang ketika tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan di level tertentu, baiknya tidak melakukan hal yang di luar dari kemampuannya. Oleh sebab ini, banyak sekali kesenjangan di masyarakat yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak stabil. Seperti contohnya ada seseorang yang ingin minggat dari rumahnya, namun secara kemandirian dia tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Lantas dia bersosial dan bertemu dengan teman-teman, menjual cerita sedih dan pada akhirnya menggiring seseorang untuk menjadi susah juga karena keinginannya sendiri. Keinginan untuk hidup bebas, keinginan untuk memiliki taraf hidup yang lebih layak, namun kemandiriannya belum mencapai tahapan tersebut. Pada akhirnya anak seseorang dituntut untuk membiayai hidupnya. Dan setelah ditemukan langkah-langkah yang depresif, kesenjangan tersebut akhirnya membuat suatu kerusakan sosial, di mana satu orang yang tidak beradab itu bisa mempengaruhi satu orang yang dididik baik oleh orang tuanya. Namun karena kondisi dan keadaan dan juga kesempatan yang ada, pada akhirnya membuat kejadiannya menjadi tindakan kriminal karena paksaan pergaulan dan juga paksaan kebutuhan. Berdasarkan cerita-cerita sedih yang diromantisasi sebaik mungkin sehingga orang-orang peduli, padahal apa yang dilakukan tidak normatif. Di sini Kang Deddy Mulyadi ingin membenahi Jawa Barat agar tidak sedeng, agar tidak ada lagi orang-orang yang membuat excuse tidak penting di saat kita sebagai warga negara Indonesia masih dinyatakan sebagai rakyat yang miskin dibandingkan negara lain. Menaikkan harga diri dengan sadar diri terlebih dahulu atas kekurangan yang ada, mengevaluasi dengan dalam kepada diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita tahu apa langkah yang tepat untuk kita berjalan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan semoga pelajarannya bisa diambil sama kalian yang menonton. Terima kasih. Selalu ambil sisi positif dari suatu perubahan. Jangan takut untuk berproses.